Baik, sekarang saya tanya, Bapak Ibu lebih ingin dicintai pasangan atau lebih ingin dicintai oleh Allah? Kalau sudah dicintai Allah, Allah turunkan rasa cinta kepada pasangan kita. Harusnya begitu caranya. Saya ulang ya. Kalau Bapak Ibu ingin dicintai Allah, apa yang harus dilakukan? Saya ulang. Kalau Bapak Ibu ingin dicintai Allah, apa yang harus dilakukan? Surat 3 ayat 159. Ada caranya di Al-Quran. Surat 3 ayat 159. Bagaimana agar dicintai oleh Allah? Surat 3 Al-Imran ayat 159. Apa kata Allah? Bawahnya saya. Ini kenapa? Nanti. Maka berkat rahmat Allah. Surat 3 ayat 159 bawahnya saja. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi salah satu cara kalau Bapak Ibu ingin dicintai Allah, ternyata Bapak Ibu harus memahami, harus mulai praktek apa arti dari tawakal. Mohon maaf, selama ini Bapak Ibu memahami tawakal itu apa? Tawakal? Tawakal Bapak Ibu. Menjalankan perintahnya, menjauhi itu takwa, tawakal, beda. Berserah diri, yang diserahkan apa? Loh, terus kita ngapain? Tawakal itu apa tawakal? Nah, ini nih Bapak Ibu. Tawakal itu apa? Iya ya, berserah diri, yang diserahkan apa? Terus kita ngapain kalau yang diserahkan masalahnya? Jadi suruh Allah yang menyelesaikan. Nah, tawakal itu jangan salah paham ya. Ibu harus mulai bagi mana tugas kita sebagai manusia, mana tugas Allah sebagai Tuhan kita. Nah, orang tawakal itu mengerti urusan Allah mana, urusan kita mana. Urusan kita itu apa? Dalam berusaha. Hanya ikhtiar. Tolong dijawab. Berarti tujuan Bapak Ibu ikhtiar untuk menentukan hasil atau untuk bertawakal kepada Allah. Bapak Ibu kecewa gara-gara apa? Padahal hasil urusan siapa? Kan berarti orang tawakal itu kecewa atau tidak? Tidak. Makanya saya kupas dulu. Orang tawakal itu dia tahu bahwa tugas dia hanya berikhtiar semaksimal mungkin. Hasilnya urusan siapa? Perlu nggak kita pikirin hasilnya? Halo? Perlu nggak kita pikirin hasilnya? Perlu? Tidak. Terus Bapak Ibu khawatir tuh mikirin apa? Saya ulang lagi. Tugas kita itu hanya berikhtiar semaksimal mungkin. Titik. Tugas Allah adalah menentukan hasil. Planning, target, itu maksudnya ikhtiar atau hasil? Planning, target, masuknya ikhtiar atau hasil? Ikhtiar. Silahkan buat rencana, silahkan buat planning, tapi kita sadar itu hanya sekedar ikhtiar. Tercapai tidak tercapai, urusan siapa? Berarti saya tanya, berarti perlu nggak kita khawatir terhadap hasil yang nanti diputuskan? Tidak perlu ya? Sekarang saya tanya, kenapa Bapak Ibu masih khawatir? Mikirin apa? Hasil urusan siapa? Kenapa dipikirkan? Tuh.
Makanya ini Bapak Ibu saya jelaskan, karena banyak orang nggak sadar bahwa yang Bapak Ibu pikirkan itu urusan Allah. Biarkan itu urusan Allah, ngapain dipikirkan? Bapak Ibu mikirin hasil itu maksudnya mau bantu Allah begitu? Ngasih saran gitu? 42 ayat 10. Surat 42 ayat 10. Surat 42 ayat 10. Kalau memang nggak perlu memikirkan, ngapain Bapak Ibu fokus ke situ? Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah. Wah. Sifat-sifat demikian itulah Allah Tuhan. Apa Bapak Ibu? Ini maksudnya apa? Hah? Coba Ustaz Anas baca lagi. Dan apapun yang kamu perselisihkan, Apapun yang Bapak Ibu ributkan tentang hasil yang terjadi nanti, terus keputusannya terserah kepada Allah. Nah, terserah itu apa terserah? Berserah diri. Berarti jadi masalah nggak keputusan apapun? Hah? Saya tanya. Menurut Bapak Ibu, keputusan yang baik itu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau apa yang Allah putuskan? Tar dulu, jangan dijawab, tenang dulu mikirnya, coba. Menurut Bapak Ibu, yang terbaik itu apa yang kita inginkan atau apa yang Allah putuskan? Bapak Ibu sadar ini? Kalau memang Bapak Ibu pikirannya seperti itu, ada nggak orang kecewa? Ada nggak orang putus asa? Terus masih ada nggak sekarang? Kenapa begitu? Berarti selama ini Bapak Ibu secara tidak sadar kurang memahami tawakal itu apa. Tawakal itu adalah kita berserah kepada Allah apapun yang Allah putuskan. Tapi diawali dari ikhtiar semaksimal mungkin. Saya tanya, berarti cirinya kalau sudah ikhtiar semaksimal mungkin apa cirinya? Kalau Bapak Ibu sudah ikhtiar semaksimal mungkin, cirinya apa? Tidak menyesal keputusan apapun yang Allah putuskan. Kalau Bapak Ibu sudah maksimal, semaksimal mungkin, pasti tidak akan menyesal. Ya kan saya sudah berikhtiar. Ternyata sembuh dan mati itu kembali kepada Allah. Yang penting saya sudah tangani secara maksimal. Makanya orang tawakal itu dicintai Allah. Karena orang tawakal itu tahu diri. Mana urusannya, mana urusan Allah. Jadi yang terbaik itu yang Allah putuskan atau yang kita inginkan? Berarti penting nggak apa yang kita inginkan? Nah, kalau ibu begitu, maka ibu jadi wanita-wanita yang dirindukan surga. Tapi kalau kerjanya emosi, nggak sesuai marah, maka ibu menjadi wanita-wanita yang dirindukan oleh setan. Jadi cirinya kita bertawakal apa? Satu, tidak khawatir. Karena apapun yang diputuskan, dia yakin pasti itu yang terbaik. Berarti tugas kita tuh menentukan hasil atau menerima hasil. Benar? Berarti apapun keputusannya, diterima atau kecewa. Berarti ciri tawakal yang kedua apa? Tidak kecewa dengan apapun yang Allah putuskan. Maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi berserah diri itu di awal atau di akhir? Kenapa di awal? Karena kita sadar itu adalah urusan Allah. Tapi tugas kita tetap ikhtiar. Kira-kira kalau orang berserah diri, kecewa atau istiqomah? Istiqomah, Pak. Nggak ada masalah hasilnya seperti apa. Jelas Bapak Ibu ini? Paham? Jadi kenapa kita harus bertawakal? Satu, agar dicintai oleh Allah. Dua, agar tidak muncul rasa kecewa, rasa khawatir. Yang ketiga,
semakin ridho dengan keputusan-keputusan Allah. Berarti yang terpenting itu hasilnya atau menerima keputusan Allah. Bapak Ibu selama ini fokus hasilnya atau menerima keputusannya? Udah tahu nggak bisa menentukan, masih ikut-ikutan untuk menentukan. Contoh. Ibu menasihati anak supaya berubah atau bahannya bertawakal kepada Allah. Berubah tidak berubah urusan siapa? Kenapa niatnya supaya berubah? Tugas kita cuma menyampaikan, berubah tidak berubah kita berserah kepada Allah. Kalau sikap Bapak Ibu seperti itu, baru Allah rubah anaknya. Jadi Bapak Ibu itu disuruh menyampaikan, bukan disuruh merubah. Paham ini Bapak Ibu nih? Kira-kira lebih berat yang mana? Menyampaikan atau merubah? Lebih berat yang mana? Menyampaikan atau ingin merubah? Menyampaikan ringan atau berat? Cuman menyampaikan? Merubah berat atau ringan? Bapak Ibu senangnya yang mana? Senangnya merubah atau menyampaikan? Bahkan Nabi Muhammad saja Allah wanti-wanti, tugasmu hanya menyampaikan. 13 ayat 40. Surat 13 ayat 40. Apa kata Allah? Surat 13 ayat 40. Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepada Muhammad sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan kau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka. Jadi tugas Nabi Muhammad itu apa? Hanya menyampaikan. Bapak Ibu kalau lihat pasangannya tidak sesuai, Bapak Ibu itu menyampaikan atau ingin merubah? Bapak Ibu kalau melihat pasangannya tidak sesuai, Bapak Ibu itu inginnya menyampaikan atau ingin merubah? Benar ini, kok saya kurang percaya jawabannya ya? Padahal tugas Nabi dan Rasul saja hanya menyampaikan. Kalau Bapak Ibu ingin merubah, berarti level Bapak Ibu harus di atas Nabi. Jadi Nabi baru. Paham ini untuk bertawakal? Ya, siap? Jadi nanti kalau sudah mikirin hasil Pak, cut. Ini bukan urusan saya. Pokoknya saya ikhtiar saja. Dapat nggak dapat, kembali berserah kepada Allah. Nggak dapat, nggak ada masalah. Karena saya memang awalnya hanya bertawakal kepada Allah. Berarti semakin ikhtiar, harusnya semakin tidak khawatir. Semakin ikhtiar, harusnya semakin yakin kepada keputusan Allah. Baik, ada pertanyaan? Metode, iya silakan Pak, yang kelima. Saya mungkin agak menyimpang sedikit. Ya silakan. Kenapa dalam Al-Quran dijelaskan bahwa setan itu benar-benar sudah dijelaskan bahwa itu musuhnya manusia. Baik. Sedangkan sampai saat ini pemahaman saya justru ada setan, manusia itu bisa menganggap sebagai partner untuk lebih bertakwa. Oke, atau saya jelaskan dulu ya. Setan itu siapa? Iblis itu siapa? Jin itu siapa? Takutnya Bapak Ibu nanti campur aduk ya. Menurut Bapak Ibu setan itu siapa? Sifat. Baik, kita buktikan setan itu siapa? Surat 6 ayat 112. Surat 6 Al-An'am ayat 112. Setan itu siapa? Bapak Ibu harus paham dulu soalnya. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Nah, setan itu siapa? Manusia dan jin yang dikuasai oleh iblis. Ngerti Pak? Jadi setan itu adalah manusia dan jin Pak yang dikuasai oleh iblis. Berarti pertanyaannya, kita kadang-kadang bisa jadi setan, kadang-kadang bisa jadi manusia. Kalau sedih itu setan atau manusia? Sedih. Setan. Kalau yakin, manusia harusnya. Khawatir, setan atau manusia? Emosi. Bapak Ibu lebih banyak jadi setan atau jadi manusia? Jelas Pak?
Jadi setan itu adalah manusia jin yang dikuasai oleh iblis. Sekarang iblis itu siapa? 18 ayat 50. Surat 18 ayat 50. Iblis itu siapa? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Oke, perhatikan. Iblis itu siapa? Dulu dia dari golongan jin, Pak. Dulu. Karena Allah laknat jadi iblis, maka jadi terpisah, Pak. Karena jin itu mati, iblis itu tidak mati sampai hari kiamat. Dulu namanya Azazil, gurunya malaikat, sebelum dilaknat. Akhirnya setelah dilaknat oleh Allah karena tidak mau menjalankan perintah Allah sujud kepada Adam, akhirnya keluarlah dia dari golongan jin menjadi golongan sendiri. Jadi iblis yang pertama tidak mau sujud kepada Adam sampai sekarang masih ada nggak? Masih, karena tidak mati. Ya, jadi iblis itu adalah dulunya golongan jin, cuman setelah dilaknat akhirnya jadi abadi, makanya di golongan sendiri. Karena jin dan manusia kan diciptakan untuk beribadah. Jelas Bapak Ibu ini? Iblis itu adalah dulu golongan jin, sekarang terpisah sendiri. Tugasnya menyesatkan kita. Makanya kalau orang-orang atau jin yang disesatkan oleh iblis namanya setan. Jadi setan itu apa? Jin dan manusia yang dikuasai oleh iblis. Paham ini Bapak Ibu ini? Ya? Ngerti? Baik, pertanyaan saya sekarang. Terus menurut Bapak Ibu tuh kalau hidup ingin digoda setan atau tidak ingin digoda setan? Tidak ingin ya? Kalau tidak ingin digoda setan, berarti harus jadi temannya atau lawannya? Oh, kalau lawan digoda. Loh, kalau lawan pasti digoda. Kalau ibu bapak ingin tidak digoda setan, berarti harus jadi temennya. Loh, ngapain setan goda temennya? Tahu sama tahu kok. Berarti kalau saya tanya, bapak ibu ingin digoda setan atau tidak ingin digoda setan? Gue bingung. Bapak ibu kalau saya tanya, ingin digoda setan atau tidak ingin digoda setan? Hah? Loh kalau tidak ingin jadi temennya dong Pak. Karena setan akan menggoda adalah lawannya. Berarti sekarang pertanyaannya, gimana caranya agar kita menghadapi hidup tapi lolos dari godaan setan? Kalau digoda pasti. Kalau kita digoda setan berarti kita benar atau salah? Benar. Kalau tidak digoda, salah. Lihat, saya kasih yang simpel ya. Ciri-ciri orang jadi temannya setan. 43 ayat 36. Surat 43 ayat 36. Ayat 36. Kalau Bapak Ibu ingin jadi temannya setan, Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah, gak usah ikuti petunjuk, pakai pikiran sendiri. Terus kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Caranya Bapak Ibu kalau ingin jadi temannya setan, nggak usah ngikuti petunjuk Pak. Ikuti dengan pikiran sendiri. Contoh, menurut petunjuk itu, kalau orang punya masalah itu disuruh sabar atau disuruh marah? Menurut petunjuk, orang itu kalau punya masalah disuruh sabar atau marah? Kenyataannya ibu kalau punya masalah marah atau sabar? Ah, udah itu jadi teman karib setan. Kan gampang sebenarnya. Berarti kalau Bapak Ibu tidak ingin digoda setan, kalau ingin lolos dari godaan iblis, berarti harus mengikuti petunjuk.
Surah 7, 16, 17. Makanya tadi kata kuncinya di surah Alhamdulillah kan. Surah 7, 16, 17. Silakan. Surah 7, 16, 17. Ya, silakan. Iblis menjawab, Nah, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Baik, jadi target iblis adalah pokoknya yang penting manusia itu nggak lurus. Akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Ikhlas kepada Allah. Jelas? Jadi kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu karena Allah, insya Allah iblis tidak akan bisa menggoda. Tapi kalau Bapak Ibu bukan karena Allah, insya Allah iblis akan menggoda. Apa cirinya orang digoda iblis? Ayat 17-nya. Perhatikan. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Apa cirinya orang yang sudah dikuasai iblis? Mulutnya selalu mengeluh. Aduh, kok selama ini kurang, anak saya begini, istri saya begini, suami saya begini. Sudah dikuasai itu, Pak. Jadi cara iblis untuk menggoda kita menyesatkan gampang. Buat dia mengeluh, buat tidak bersyukur dengan hidupnya, maka Bapak Ibu secara tidak sadar dikuasai oleh iblis. Maka itulah muncul benih-benih setan, manusia dan jin. Mohon maaf, Bapak Ibu kalau nggak punya uang biasanya mengeluh atau bersyukur? Halo? Bapak Ibu kalau nggak punya uang biasanya mengeluh atau bersyukur? Kalau keputusannya tidak sesuai dengan keinginan kita mengeluh atau bersyukur? Lihat, iblis pasti akan membuat Bapak Ibu tidak bersyukur. Kenapa Allah benci orang-orang yang mengeluh? Karena tetap nikmat Allah lebih besar dari apapun yang Bapak Ibu keluhkan. 16 ayat 18. Silakan. Surah 16 ayat 18. Kenapa Allah benci orang-orang yang mengeluh? Karena nikmat Allah tetap lebih besar dari masalah hidup yang Bapak Ibu hadapi. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Contoh. Istri Bapak cerewet. Istri Bapak cerewet ya. Terus Allah bilang, oke, istri saya buat diem, tapi Bapak nggak bisa ngedip. Mau nggak? Belum aja kayak ikan koki. Jadi lebih baik milih mana? Istri cerewet bisa ngedip atau tidak bisa ngedip, istri diam. Artinya apa? Sebesar apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi, tetap nikmat Allah lebih besar dari masalah yang Bapak Ibu hadapi. Makanya Allah benci orang-orang yang mengeluh. Makanya Allah izinkan iblis menggoda. Ketika iblis menggoda, ujung-ujungnya kufur nikmat. Ketika kufur nikmat, Allah azab kepada orang-orang yang tidak bersyukur. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita masuk metode yang ke-6. Nanti metode ke-7 saya rangkai. Ya.